Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Ahmad Nuril Huda dari semester 3 program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan wawasan tentang elektronika dasar. Nah, tepatnya pada kali ini kita masuk bagian yang pertama dengan judul penerapan konsep elektronika dasar. Tanpa basa-basi, langsung aja kita simak videonya. Nah, pastinya kalian banyak sekali menemukan alat-alat elektronik dalam kehidupan sehari-hari seperti handphone, televisi, komputer, dan lain sebagainya. Dari semua itu membuktikan bahwa pada saat ini tidak akan lepas dari perangkat yang menggunakan listrik dan elektronika. Elektronika. Selanjutnya, apa itu elektronika? Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat, seperti komputer dan alat elektronik lainnya. Untuk yang mempelajari alat-alat ini merupakan cabang dari ilmu fisika, dan untuk alat-alat yang menggunakan elektronika biasa disebut dengan electronic device. Listrik. Listrik adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Listrik memiliki dua jenis muatan, yaitu positif dan negatif. Melalui eksperimen, muatan sejenis saling menolak dan muatan lawan jenis saling menarik satu sama lain. Arus listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Arus listrik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu listrik arus arah dan listrik arus bolak-balik. Tegangan listrik dan hambatan listrik. Tegangan listrik atau biasa disebut dengan voltase adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik, dan tegangan listrik sendiri dinyatakan dalam satuan volt. Sedangkan hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik dengan arus listrik yang melewatinya. Komponen elektronika. Yang pertama ada resistor. Resistor adalah komponen elektronik yang memberikan hambatan atau resistensi terhadap perpindahan elektron. Resistor sendiri bisa disingkat dengan huruf R kapital, dan untuk satuannya adalah ohm. Berdasarkan penggunaan resistor dapat dibagi menjadi tiga, yaitu resistor biasa, resistor berubah, dan resistor NTC dan PTS. Yang kedua ada kondensator. Kondensator adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Dan kondensator sendiri memiliki satuan yang disebut dengan farad. Yang ketiga ada dioda. Dioda adalah sambungan bahan positif negatif yang berfungsi terutama sebagai penyaarah tegangan. Bahan di sisi tipe positif menjadi anode, sedangkan bahan tipe negatif menjadi katode. Yang keempat ada transitor. Transitor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sirkuit pemutus dan penyambung, stabilitas tegangan, modulasi sinyal, atau sebagai fungsi lainnya. Yang kelima ada integrated circuit. Integrated circuit atau sirkuit terpadu adalah komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan lain sebagainya. Lalu IC adalah komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika. Untuk IC sendiri mempunyai ukuran seukuran tutup pena sampai ukuran ibu jari dan dapat diisi sampai 250 kali. Dan biasanya digunakan pada alat elektronika seperti handphone, televisi, kalkulator, radio, dan lain sejenisnya. Dan yang terakhir ada PCB. Printed Circuit Board atau PCB adalah sebuah papan yang penuh dengan sirkuit dari logam yang menghubungkan komponen-komponen elektronik satu sama lain tanpa kabel. Lalu, PCB ini dapat digolongkan dengan beberapa jenis berdasarkan susunan, yaitu lapis dan bentuk. Oke, jadi itu yang saya bisa sampaikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.